yang bebas kita mau. Shalom Bapak Ibu. Bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh bersama-sama kembali berkumpul di ruangan ini untuk memuji membesarkan nama Tuhan, juga mendengarkan sebagian dari firman yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Juga nanti di ujung ibadah kita juga akan menikmati perjamuan kudus bersama dengan Tuhan. Biarlah kita menyiapkan hati kita, diri kita dari awal ibadah ini, agar kita benar-benar siap ketika nanti kita duduk semeja dengan Allah. Mari saya persilahkan kita semua untuk menundukkan kepala kita sejenak. Mari merenungkan kebaikan Tuhan selama seminggu yang kita lalui bersama dengan Dia. Apakah kita benar-benar melalui hari-hari kita bersama dengan Tuhan, ataukah kita berjalan menurut kehendak kita sendiri? Mari kita datang kepada Tuhan pada hari ini. Amin. Mazmur 37 ayatnya yang kelima berbunyi demikian. Serahkanlah jalanmu kepada Tuhan, serahkanlah jalanmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka Ia akan bertindak. Mari kita serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dengan tangan yang bebas kita mau bersandar kepada cinta Tuhan, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau berserah kepadamu. Serahkan pada Yesus.
Jesus, I surrender. Oh, to Jesus I surrender. All to Him I freely give. I will ever love and trust Him in His precious daily life. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Oh, to Jesus I surrender. Humbly at His feet I bow. Worldly pleasure all forsaken. Take me, Jesus, take me now. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Saya jemput Bapak Ibu Saudara untuk bisa bangkit berdiri. Oh, to Jesus I surrender. Make me Savior, holy Thee. Let me feel the Holy Spirit. Truly know that Thou art mine. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Oleh karena itu, turunlah atas saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Pujian hormat bagi Allah Bapa. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya.
Bapa yang baik, kami bersyukur kepadamu. Ya Allah yang mengasihi kami tahu betul bahwa Tuhan begitu mengasihi kami, Engkau menjaga kami sepanjang minggu ini Tuhan. Sehingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul kembali di tempat ini. Bahkan dari rumah kami menuju ke gereja ini, Tuhan pun telah melindungi kami, menjauhkan kami dari mara bahaya kecelakaan. Kami bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, kami mau masuk di dalam hadirat-Mu Tuhan Yesus lebih dalam lagi, namun sebelumnya kami mau mengakui bahwa memang Tuhan Yesus, kami seringkali dalam hari-hari kami melakukan hal yang melukai hati sesama kami, terlebih khusus hati Tuhan. Kami memohon ampun Tuhan, ampuni kami, sucikan kami, kuduskan kami, dan layakkanlah kami. Agar kami Tuhan Yesus bisa memuji Tuhan, bisa menaikkan persembahan kami, dan kiranya Tuhan bisa disenangkan olehnya. Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Kami percaya kami telah menerima pemulihan, kami telah menerima pengampunan dari Tuhan, dan kami siap untuk bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Kita akan memuji Tuhan, kita mau mengakui bahwa kasih setia Tuhan itu tidak dapat diukur. Amin Bapak Ibu. Karena begitu besar, panjang, dan lebarnya melebihi lautan. Sama-sama katakan tiada terukur. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur, tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setia Tuhan besar, kasih setiamu besar selamanya. Mari kita naikkan ucapan syukur kita Bapak Ibu. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau Yesus. Ajaib perbuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji namamu.
setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Kita akan terus memuji Tuhan Bapak Ibu. Biar segala pujian dan syukur kita hanya bagi Tuhan, sebab Dia Allah yang layak kita puji, amin. Hanya Dia Allah yang layak kita tinggikan. Kita mau bersorak haleluya bagi nama Tuhan. Saya mau tinggikan Engkau Tuhan. Mari sama-sama katakan, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, amin. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya, sorakan haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, sorak haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya, Ku melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sekali lagi, Allah sanggup, dengan iman katakan, Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan dulu, sekarang, dulu, sekarang, dan selamanya. Dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian, persembahan pujian dari kaum wanita GA Jeporsari. Paduan suara kita surga, waktu dan tempat saya persilahkan. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau.
Baik, pujian yang begitu indah, kiranya kaum wanita GA Jemur Sari semakin hari semakin dipakai Tuhan, lebih heran lagi dalam memuji Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita akan masuk dalam perenungan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita sekali lagi untuk lebih sungguh mendengarkan Tuhan berbicara. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, jangan pernah ragukan kasih Tuhan. Meskipun harus ada gunung yang kita lalui, lembah yang harus kita lewati, tapi percayalah bahwa firman Tuhan iya dan amin. Tiada yang mustahil bagi Tuhan, maka dari itu percayalah saudara. Mari bersama naikkan pujian ini. Kita mau katakan apapun yang terjadi dalam hidupku ini, kami tidak pernah ragu, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman, Kau berfirman dalam hatiku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Mari Bapak Ibu Saudara bangkit dan berdiri. sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya padamu. Tuhan, apa yang kami nyanyikan, apapun yang terjadi dalam hidup ini, itu semua ada di dalam pengetahuan-Mu, ada di dalam izin-Mu, Tuhan. Bapa, kami bersyukur boleh memiliki Yesus, memiliki firman-Mu yang selalu menuntun kami. Tuhan, sebentar kami akan membaca firman-Mu, merenungkannya lagi. Kami selalu harus dipersiapkan dari saat ke saat melalui firman-Mu, supaya kami boleh teguh berjalan
bersama Yesus. Bukakan rahasia-Mu buat kami Tuhan. Urapi kami semua. Supaya Roh Kudus memimpin kami. Roh Kudus mengurapi hamba Tuhan. Supaya ia boleh dipakai untuk menyampaikan firman-Mu. Tutup hamba-Mu di balik salib-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk saudara. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita pada kitab Yesaya pasal 40 ayat 4 sampai dengan 5. Yesaya 40 ayat 4 sampai dengan yang kelima. Dan kemudian nanti akan disambung dengan Kisah Rasul 12 ayat yang kelima. Saya akan membacakannya untuk saudara. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata dan tanah yang berlekak-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Satu lagi. Dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat yang kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Amin. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Mungkin sepertinya tidak ada hubungan. Tapi nanti kita akan melihat. Berbahagialah kita yang baca firman Tuhan, merenungkannya, dan melakukannya dalam hidup kita dari hari ke hari. Pagi ini, saya akan berbicara mengenai keuntungan menghadapi gunung. Saya membaca di dalam Alkitab Thomson. Apa artinya gunung itu? Ternyata di situ ditulis. Gunung adalah satu obstacle. Adalah penghalang perjalanan kita. Tetapi saya akan berbicara di sini sekarang. Keuntungan menghadapi gunung. Baik, saya lahir di Bandung. Kalau melihat keluar dari rumah, lihat ke utara, gunung indah sekali. Saya di Surabaya kalau keluar rumah, mau melihat yang ada apa? Gedung pencakar langit, gedung-gedung yang tinggi. Sebelah utara rumah. Gunung yang bukan gunung. Gedung yang tinggi. Lihat ke selatan. Gunung yang bukan gunung lagi. Gedung yang tinggi. Lihat ke barat. Gedung yang tinggi. Ke timur juga demikian. Berbeda ketika saya tinggal di Bandung. Ke utara. Gunung Tangkuban Perahu. Begitu indah menjulang. Indah sekali. Ke selatan ada Gunung Galunggung. Indah sekali.
Ke barat ada gunung gede. Kanan ke sebelah timur ada gunung Pangrango. Ada gunung-gunung yang mengelilingi. Begitu indah. Tetapi saudara, ketika saya naik mendaki ke Gunung Tangkuban Perahu, apa yang indah dari jauh, saya ingin lihat keindahannya lagi. Ternyata untuk lihat keindahan itu harus melalui jalan-jalan yang terjal. Harus melalui jalan yang berliku-liku. Naik turun, licin. Ada jurang-jurang yang dalam. Tidak mudah untuk dapat menghadapi gunung. Tetapi saya katakan itu, kita akan melihat keindahan, tentunya harus menghadapi hal-hal yang tidak mudah. Alkitab menjelaskan di sini. Seseorang harus diangkat oleh Tuhan. Bagaimana Tuhan mengangkat? Tuhan mengangkat seseorang. Tuhan mau mempromosikan seseorang. Harus menghadapi gunung yang tidak mudah. Saudara kenal Daud? Si gembala di padang Efrata. Menjaga domba. Dia hanya pintar main kecapi. Itu keahliannya. Tetapi Tuhan ingin mempromosikan Daud. Bagaimana cara Tuhan mempromosikan Daud? Tuhan izinkan seorang raksasa besar yang namanya Goliat untuk menjadi penghalang bagi Israel. Israel ditantang. Berikan kepadaku seorang yang dapat melawan aku, Goliat dari Gat. Jika aku kalah, akan menyerahkan akan Filistin. Tapi kalau aku menang, kau semua menjadi budak-budakku. Tidak ada seorang pun yang berani menjawab akan tantangan ini. Setiap pagi, setiap sore, Goliat menantang bangsa Israel. Semua orang Israel kecut, takut, menggigil semua ketakutan. Tidak ada yang berani. Termasuk Saul, raja pemimpin Israel yang dipilih oleh Tuhan. Sayang, Saul sudah membelot. Saul tidak mempunyai lagi Roh Allah di dalam dirinya. Itu sebabnya Saul tidak bisa melihat bahwa Goliat ini adalah satu tantangan yang harus dihadapi. Tetapi di sini kita melihat Saul yang begitu hebat. Saul yang tinggi perawakannya melebihi semua orang Israel. Dia tampan. Ada jurang-jurang yang bisa berbuat apa-apa. Tuhan ingin promosikan Daud. Sebelum Daud mengalahkan Goliat, nama Daud tidak pernah didengar. Tidak pernah ada nama Daud yang diteriakkan orang. Ketika Daud mengalahkan Goliat, baru di sini kita dapat melihat Daud diperhadapkan dengan penghalang yang besar, raksasa yang besar. Bagi Daud, dia hanya seorang yang hanya pandai main ketepel, bandring, putar-putar. Tetapi ahli. Dia menyerang Goliat dengan cara itu. Bukan dengan kepandaian yang lain, dengan keahliannya. Dan Tuhan pakai keahliannya untuk mengalahkan Goliat. Goliat memikirnya
waktu menghadapi Daud. Kau anggap aku anjing ya, hanya bawa tongkat. Tapi Daud berkata, hei Goliat, aku melawan engkau dalam nama Allah Israel yang kau hujat. Aku lawan kau. Penghalang yang besar. Gunung yang besar. Gunung yang merintangi. Kan Daud kalahkan. Baru di situ nama Daud mulai muncul. Nama Daud naik kemana-mana dikenal. Seluruh negeri sekitarnya gentar akan nama Daud. Sekarang kita lihat lagi yang lain. Saudara tahu, ketika Raja Herodes Agripa melakukan tekanan-tekanan yang besar kepada orang-orang Kristen di Yerusalem. Orang-orang di Yerusalem pada saat itu, orang-orang Kristen di sana, orang percaya di sana, hidup dengan damai, hidup nyaman, saling bantu satu dengan yang lain. Setelah Pentakosta, gereja berkembang di Yerusalem. Tiap-tiap rumah ada doa, ada pujian kepada Tuhan. Bertambah jiwa-jiwa. Haleluya, haleluya. Mereka menyanyikan itu. Tetapi rupanya Tuhan tidak menghendaki nama Tuhan hanya sampai di Yerusalem. Tuhan memerintahkan, beritakanlah Injil. Baik di mana? Ya. Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Tapi yang namanya orang Kristen, kalau sudah nyaman, enak, puji Tuhan, haleluya. Masih tahu. Tuhan harus lakukan sesuatu dan mengizinkan ada aniaya di Yerusalem. Aniaya mulai. Siapa yang dimulai? Stefanus dirajam batu. Siapa Stefanus? Stefanus adalah seorang diaken di gereja, ya seperti Pak Arthur, diaken. Tetapi Stefanus yang mengatur bagaimana pembagian dan keuangan di gereja, diberikan hikmat oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Dia menyaksikan Yesus di Yerusalem. Tetapi para Farisi tidak suka itu. Para Farisi menangkap akan Stefanus. Saulus ada di situ menjaga pakaian orang-orang yang merajam batu Stefanus. Stefanus dirajam batu. Mulailah timbul gunung yang menghalangi pelayanan. Pekerjaan Tuhan seakan-akan dihalangi. Bagi orang-orang Kristen di Yerusalem saat itu, ini adalah penghalang besar. Stefanus mati. Bagaimana? Kadang-kadang kita tidak melihat rencana Tuhan. Tuhan izinkan Stefanus dirajam batu. Untuk apa? Tuhan mengizinkan seorang yang tidak kita tahu sebelumnya. Filipus. Siapa Filipus? Sama dengan Stefanus. 7 orang yang dipilih
untuk menjadi diakon. Filipus mulai pergi kemana? Ke Samaria. Mulailah pergi memberitakan Injil di Samaria. Kenapa? Ada gunung di Yerusalem. Ada penghalang di Yerusalem. Tapi penghalang itu kita dapat melihat bukan sebagai penghalang yang mengerikan, tapi justru ini satu hal yang indah. Kalau kita melihat ini adalah rencana Tuhan yang indah untuk meneruskan supaya Filipus pergi kemana? Ke Samaria. Yudea sudah diinjili, Samaria belum. Apa yang dia temui? Seorang sida-sida, orang Habsi dari Ethiopia. Filipus ketemu. Sida-sida ini baru turun dari Yerusalem. Dia membaca kitab Nabi Yesaya. Dia tidak mengerti apa yang dibacanya. Dia membaca tentang Yesus yang telah dipenggal, disembelih. Jadi domba yang keluh. Domba yang tidak berbicara apa-apa. Anak domba. Orang sida-sida ini tidak mengerti. Kemudian kereta itu disentikan oleh Filipus. Stop. Tuhan, apakah Tuhan mengerti apa yang dibaca? Oh tidak. Boleh aku menjelaskan? Filipus naik. Saudara-saudara, kalau di Yerusalem tidak ada kematian Stefanus yang menjadi gunung yang indah, tetapi mungkin juga dilihat sebagai gunung yang mengerikan, tetapi justru Stefanus mati di dalam keindahan, kemuliaan Tuhan. Akibatnya yang terjadi apa? Filipus bisa menemui sida-sida. Dan terjadi kebangunan rohani besar setelah dari situ. Di mana? Di Samaria. Tuhan dimuliakan. Tidak cukup sampai di situ. Tadi kita baca Kisah Rasul 12 tadi. Mula-mula mereka agak tenang. Murid-murid di sana tenang. Masih biasa-biasa. Tetapi ketika Petrus ditalahkan, Petrus ditangkap oleh imam-imam besar. Dan juga Herodes hendak melakukan sesuatu terhadap Petrus. Ditangkap hari itu. Kemudian dimasukkan ke penjara. Petrus dipasung di antara dua prajurit. Kanan kiri. Dengan kaki dipasung. Tangan dirantai. Rupanya kurang kalau hanya tali biasa. Jadi harus rantai. Dan besok akan dibawa kemana? Ke pengadilan. Diperadabkan dengan imam-imam dan juga Herodes. Apa yang terjadi? Malamnya terjadi suasana yang luar biasa. Kejadian yang sangat luar biasa. Gempa bumi hebat. Apa yang terjadi? Rantai-rantai ini putus. Kenapa bisa begitu? Karena jemaat saat itu ketakutan. Jemaat aja melihat ada penghalang yang besar. Bagaimana kalau hamba Tuhan ini jadi mati dengan sia-sia. Stefanus sudah mati. Yakobus sudah mati. Yakobus sudah dipenggal lehernya. Kemudian Raja Herodes. Nah sekarang ini mau jadi lagi.
Jemaat baru sadar, baru ngerti ini harus didoakan. Berdoa jemaat. Semalam-malaman aja berdoa. Ketika mereka berdoa di penjara, terjadi sesuatu yang luar biasa. Petrus dibangunkan. Bangun. Petrus bangun. Petrus antara sadar dan tidak. Siapa ini? Rantai lepas. Kiri kanan serdadu tidur semua. Yang lain semua tidur. Malaikat hadir. Pakai sarung. Dan akhirnya berangkat keluar. Pintu penjara terbuka semua. Saudara-saudara, kita melihat apa? Satu persatu penghalang ini disingkirkan. Penghalang ini digeser. Penghalang ini dibukakan. Dan Petrus keluar. Baru sadar setelah di luar penjara. Dan dia pergi mencari saudaranya yang berkumpul di dalam satu gedung. Waktu diketuk pintu rumah itu, Petrus teriak, tolong buka pintu, tolong buka pintu. Mereka yang sedang berdoa, asik berdoa. Hanya berdoa terus. Seorang perempuan yang namanya Rode keluar. Membukakan pintu. Lihat, belum dibuka, masih dengar. Oh itu Petrus katanya. Saking gembiranya, bukan buka pintu, tetapi teriak ke dalam. Kembali lagi. Petrus datang, Petrus datang. Yang sedang berdoa, mendoakan supaya Petrus bebas. Itu bukan Petrus, itu rohnya. Bayangkan saudara. Kadang-kadang kita mendoakan supaya terjadi mujizat yang besar, supaya ada sesuatu yang luar biasa, tetapi tidak percaya ketika Petrus hadir. Bukankah kita seperti itu? Mendoakan, tetapi tidak percaya kalau doa itu didengar. Berdoalah, tahu bahwa Tuhan mendengar doa kita. Tuhan mendengar kita. Jangan seperti orang-orang yang mendoakan. Mereka baik mendoakan. Tapi percayalah bahwa Tuhan mendengar. Bukakan pintunya. Dengar. Baru dibuka. Semua memeluk Petrus. Dan saat itu mereka pergi semua. Kenapa? Karena kalau tidak pergi, mereka akan mengalami aniaya. Mereka akan ditangkap semua. Mereka tinggalkan tempat itu. Saudara-saudara, kelihatannya gunung yang tinggi, lembah yang curam, itu harus dihadapi. Dan kita akan melihat lembah yang curam, gunung yang tinggi, itu adalah sesuatu yang sebagian mula-mula kita melihatnya mengerikan. Tetapi setelah kita lewati, itu indah. Rencana Tuhan indah. Rencana Tuhan luar biasa. Tuhan lakukan yang besar buat kita. Mari kita berdoa supaya Tuhan lakukan. Supaya Tuhan tolong kita untuk bisa melewati setiap gunung yang ada di depan kita. Setiap lembah yang harus ditutup. Setiap jalan yang tidak rata, kita ratakan. Periksa hati kita. Bereskan hati kita. Luruskan supaya kita layak di hadapannya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Pengantin baru kita yang kemarin hadir di sini. Ya, baru kemarin diberkati, sekarang datang. Padahal nanti sore dia harus ada lagi untuk hadir. Puji Tuhan, kau hadir supaya kau mendapatkan kemuliaan Tuhan, kita dapat melihat hal-hal yang besar di dalam hidup. Ingat, pakai kesempatan yang ada untuk dapat mendengarkan firman Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Pandanglah segala sesuatu. Jangan lihat kesulitan itu. Hanya kesulitannya. Tapi lihat keindahannya.
Jadi ajar untuk melihat keindahan, sesuatu yang menghalangi kita. Dan kita akan tahu apa artinya itu. Tuhan memberkati. Bapa, terima kasih. Kami boleh memandang gunung-gunung yang tinggi, yang menghalangi jalan hidup kami. Tolong Tuhan, berikan penilaian yang baru bagi kami Tuhan. Melihat masalah, bukan melihat masalah itu sulit atau tidak. Tapi kami melihat di balik masalah itu. Ada satu yang indah yang Tuhan siapkan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah firman-Mu menguatkan kami, mengarahkan kami untuk tidak memandang segala sesuatu hanya dari sisi yang negatif. Tetapi dapat kami melihat satu hal di mana keindahan itu muncul. Terima kasih Tuhan. Berkati dan firman-Mu. Berkati sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Tuhan, luruskan akan hati kami. Tolong Tuhan, segala yang tidak benar dibenarkan dan dibereskan Tuhan. Kami mau membereskannya. Sucikan, layakkan kami untuk makan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, ampuni kami. Kalau kami menaruh dendam, menaruh kebencian kepada sesama, ampuni. Supaya kami boleh layak makan tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus sebentar. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tolong pelayan perjamuan kudus untuk maju. Tolong Pak Arthur. Pak Jul tolong. Tolong Rindy. Dipersilakan maju. Oh, ini ngelamun lagi. Ayo maju. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kalau pada kesempatan pagi ini kami boleh duduk semeja dengan Tuhan, menikmati perjamuan Tuhan. Untuk ini Tuhan terlebih dahulu Engkau menguduskan kami, melayakkan kami, supaya kami benar-benar bisa bersekutu dengan Tuhan, bisa bersatu dengan Tuhan, untuk menikmati kasih sayang Tuhan yang sudah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada diri kami masih ada hal-hal yang tersembunyi, yang menyakiti hati Tuhan, yang menghalangi kami Tuhan untuk bertemu Tuhan. Untuk ini Tuhan kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami melepaskan pengampunan, kami membuang kebencian, kami membuang dendam, kami membuang hal-hal yang buruk yang menjadi keangkuhan kami, kesombongan kami, kenajisan kami. Segala kotoran yang tersimpan dalam hati kami, yang meracuni tubuh kami Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Kami tahu darah-Mu yang kudus, darah-Mu yang suci ini menyucikan kami ketika kami mengakui percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan perjamuan ini ke dalam tangan Tuhan. Jemaat-Mu kiranya juga Tuhan kuduskan supaya layak untuk bersekutu dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur
Amin. Inilah tubuh dan darah Kristus yang sudah dipecah-pecahkan, ditumpahkan di atas bukit Golgota untuk kamu dan dosa. Sebentar akan dibagikan dan kita akan makan bersama. Saya minta tolong, Chris turun ke bawah, tolong ambil lagi, kasihan bapak-bapak ini, mereka.
angkat tinggi-tinggi akan roti ini. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam, waktu Ia diserahkan, mengambil roti dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Kita angkat cawan ini. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Arleti berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur di mana saat ini kami bisa duduk semeja dengan Engkau. Kembali mengingatkan kami lagi Tuhan akan pengorbanan Tuhan mati di kayu salib menebus setiap kami dari cengkraman dosa. Bila melalui hidup kami sehari-hari, kami terus dibaharui dan kami menguduskan hidup kami dan kami hidup di dalam kebenaran Tuhan. Pimpin kami Tuhan, sertai kami hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Gelas-gelas akan dikumpulkan. Tolong Pak Jul boleh maju ke depan. Selamat siang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sambil gelas-gelas perjamuan dikumpulkan, saya akan baca warta jemaat pada hari ini. Nanti sore pukul 17 ada kebaktian umum yang kedua. Kebaktian minggu depan digabung satu kali saja, yaitu pukul 17. Dalam suasana Imlek. Jadi saya ulangi, kebaktian minggu depan ibadah digabung dalam satu kali saja, pukul 17 dalam suasana Imlek. Jadi mohon Bapak Ibu Saudara kalau punya baju yang bernuansa merah bisa dipakai. Tapi kalau tidak ada ya enggak apa-apa ya. Jadi mohon jemaat memperhatikan. Kemudian setiap hari Sabtu pukul 6 ada doa pagi melalui Zoom. Link Zoom akan dibagikan Jumat malam. Mohon jemaat dapat mengikuti doa pagi karena banyak hal yang memerlukan dukungan doa. Jadi bagi jemaat yang perlu dukungan doa dapat menghubungi Bapak Gembala Jemaat, Bapak Pendeta Hendrawan atau hamba-hamba yang ada di pastori. Jadi kami mohon kepada jemaat untuk bisa ikut dalam doa pagi karena ini ada banyak hal yang harus kita dukung bersama ya. Karena apa? Karena bulan-bulan ini, hari-hari ke depan memerlukan banyak sekali dukungan doa. Baik kebutuhan keluarga maupun kebutuhan
secara nasional kita memerlukan dukungan banyak doa ya dari kita semuanya. Kemudian Sabtu pukul 18 ada PRBK. Jadi ibadah PRBK itu diadakan pukul 18. Bagi yang merasa pemuda dan remaja bisa hadir untuk mengikuti kegiatan ibadah tersebut. Kemudian saya mengingatkan kembali untuk pengumuman pada minggu-minggu yang lalu, bagi jemaat yang ingin ikut seminar tentang kanker, ya, bisa mendaftarkan pada Ibu Verlina. Jadi pada selesai ibadah nanti, bagi Bapak Ibu Saudara yang mendaftarkan untuk mengikuti seminar tentang kanker, yang akan diadakan pada 18 Februari, ya, bisa mendaftar kepada Ibu Verina seusai ibadah hari ini. Ini penting sekali karena pengetahuan tentang hal itu mungkin kita tidak memahami, ya. Kita bisa mengikutinya, kita bisa bertanya, sehingga kita bisa menjaga. Persembahan hari ini akan dikumpulkan oleh Saudari Grace dan Saudari Fani. Jadi kalau tidak ada mohon bisa digantikan. Hari ini jemaat diberi kesempatan untuk persembahan bagi pekerjaan Tuhan dan persepuluhan. Kantong biru untuk persepuluhan. Sebelum kita membaca firman Tuhan, sebelumnya kita baca firman Tuhan dari Maleakhi 3 ayat yang ke-10 demikian. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah Tuhan, dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? Mari kita berdoa sebelum memberikan persembahan. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur, terima kasih kalau Engkau sudah memberkati kami dalam hidup ini Tuhan. Pada hari ini kami mempersembahkan sebagian dari berkat yang Tuhan berikan kepada kami untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kiranya persembahan ini sampai di hadapan Tuhan, berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan memelihara jemaat-Mu dengan cara Tuhan yang ajaib. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan dijalankan, kita akan memuji Tuhan dengan pujian Monggo Sami Nderek Gusti. Gusti Yesus juru
soyo ayem atini sanyatane wae uripku pun dah berkahi dere Gusti ora rugi nyatane dere Gusti soyo ayem atini mulane Gusti Yesus tak puji selawase dere Jemaat kami persilakan bangkit berdiri. Gusti ora rugi nyatane dere Gusti soyo ayem atini sanyatane wae uripku pun dah berkahi dere Gusti ora rugi nyatane dere Gusti Doa soyo penutup dan doa ayem berkat kami persilakan. mulane Gusti Yesus tak puji selawase mulane Gusti Yesus tak puji selawase mulane Gusti Yesus tak puji selawase. Tuhan, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami boleh membawa apa yang menjadi milik-Mu, kami kembalikan kepadamu. Tuhan, ini adalah anugerah, ini adalah kemurahan Tuhan buat kami semua. Tuhan, kami bawa juga korban syukur kami kepada Tuhan. Biarlah itu semua Tuhan menjadi satu untuk dipakai di dalam rumah Tuhan. Supaya di dalam rumah Tuhan ada makanan yang dapat memelihara pekerjaan Tuhan di tempat ini. Bapa, kami bersyukur buat orang tua kami yang sudah bekerja sehingga kami anak-anaknya terpelihara dengan baik. Anak-anaknya kami ini Tuhan boleh sekolah, boleh belajar, boleh kuliah, boleh berpakaian. Ini semua karena orang tua kami Tuhan. Berkati orang tua kami. Peliharakan orang tua kami. Berikan tubuh yang sehat. Berikan kesabaran saat bekerja, menghadapi situasi yang tidak mudah. Biar Tuhan berikan kekuatan itu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, kami juga bersyukur untuk anak-anak kami yang mangkat dewasa. Mereka berkeluarga. Mereka Tuhan terpisah dari kami. Kami berdoa bersama-sama Tuhan. Buat anak-anak kami. Berkati anak-anak kami Tuhan. Mereka telah memberikan yang menjadi milik-Mu kepadamu. Mereka juga bawa korban persembahan kepadamu. Dan kami bersyukur anak-anak kami tidak meninggalkan kami. Anak-anak kami tetap memeliharakan kami. Supaya kami diberi sesuatu. Supaya ada di dalam tangan kami. Supaya kami boleh tetap hidup. Supaya orang tuanya boleh tetap hidup. Terima kasih untuk anak-anak kami yang memeliharakan orang tuanya. Tuhan berkati anak-anak kami. Kami berdoa buat kami yang sedang mempersiapkan diri untuk menikah, bahkan sudah menikah. Berkati apa yang kami usahakan, supaya kami boleh berhasil di dalam usaha kami. Tuhan, tolong bagi kami yang saat ini masih Tuhan belum dapat mencukupi kebutuhan hidup. Mari Tuhan, bukakan jalan supaya kami boleh mendapatkan hal yang lebih baik
Dan juga tolong Tuhan, supaya kami semakin bergairah bekerja. Berikan hikmat-Mu, berikan kepada kami Tuhan, kemampuan untuk dapat menghasilkan sesuatu yang baru, supaya kami boleh tetap terpelihara. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat kami, yang saat ini Tuhan, masih belum mendapat pekerjaan. Tolong bukakan jalan, supaya kami bisa bekerja, dapat memelihara diri, dapat memelihara keluarga, dapat memelihara Tuhan akan masa depan kami. Kami serahkan diri dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami. Tuhan, kami bersama-sama berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia. Tuhan, pemilu semakin mendekat, tetapi goncangan semakin kuat. Tapi kami percaya Tuhan menenangkan bangsa kami. Tuhan menenangkan Indonesia. Tuhan menenangkan supaya semua damai. Tolong supaya pemilu berjalan dengan aman, jujur, dan juga bebas. Rahasia. Semua boleh memilih menurut apa yang Tuhan tetapkan. Tuhan, siapa yang terpilih, baik itu untuk MPR, DPR, maupun Tuhan BPD, biar semua itu dipilih oleh Tuhan. Dan itu yang akan memimpin demokrasi bangsa kami. Bagi presiden dan wakil presiden yang terpilih, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar apa yang dipilih yang paling tepat. Tuhan tolong supaya rakyat memilih dengan benar dan yang menjadi pilihan dari Tuhan. Sehingga bangsa ini boleh dapat dibangkitkan dari keterpurukan, dari keadaan yang lesu, supaya menjadi baik, supaya ekonomi dapat berputar dengan baik. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur untuk semua itu. Haleluya. Saudara-saudara, arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Sekarang pulanglah di dalam damai sejahtera dari Allah Bapa, di dalam kasih karunia dari Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai saudara semua, mulai saat ini sampai Yesus datang kembali. Silakan duduk dan doa kita. Baik, boleh saya kenal dengan Bapak? Silakan berdiri. Tolong berikan mic supaya dapat dikenal. Baik, shalom. Shalom.
Sebenarnya ini bukan pertama kali saya beribadah di sini. Saya dulu sudah pernah beribadah di sini. Perkenalkan, nama saya Tara. Saya adalah suami dari Maria Hermawanti yang dulu mungkin berjemaat di sini. Tapi sekarang karena sudah berdomisili di Jakarta, kami di Jakarta beribadah di Gereja Isa Al-Masih Kelapa Gading. Saya berada di sini kebetulan ada tugas di Surabaya, jadi saya datang beribadah di Gereja Isa Al-Masih Jemur Sari. Terima kasih. Maaf, saya lupa bahwa ini suaminya si. Aduh, saya lupa. Maaf, Tara. Sudah mayor sekarang ya, Kapten. Puji Tuhan. Ya, tidak dibawa istrinya. Ada di Jakarta. Masih satu putranya? Belum ada lagi? Atau di perjalanan? Belum. Didoakan. Baik. Salam nanti untuk Herawati ya, dan berkati. Jangan lupa, minggu depan hanya satu kali kebaktian. Satu kali kebaktian, sore hari. Ya, kita akan merayakan Imlek bersama-sama. Saya ingin mendoakan yang berulang tahun bulan ini. Kepada orangnya ini? Ibu Santi tidak datang. Ibu Evi mana? Ibu Evi tadi ada Ibu Evi. Ibu Evi mana Ibu Evi? Tadi ada Ibu Evi. Mana Ibu Evi? Eti ada. Mana? Ayo majulah. Diam di situ saja. Angling Edmund tidak ada. Ibu Evi berdiri tegak. Ibu Evi berulang tahun pada tanggal 7 Februari. Arneti pada tanggal 12 Februari. Betul? Baik. Yang lain tidak hadir.